Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrianti Taher. Saya guru di SMP Negeri 34 Maluku Tengah. Ya, di sini saya akan menjelaskan aksi nyata yang ada pada platform Merdeka Belajar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa saja yang dipelajari pada platform Merdeka Belajar ini? Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dan utuh menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dan bisa dilihat pada modulnya, bisa diakses pada platform Merdeka Belajar. Nah, di sini yang pertama kita lihat mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntut kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian di sini ada mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Sistem Among ing ngarsa sung tulada ing madya mangung karsa tuturi handayani. Di sini juga ada pada modul yang ketiga, itu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada modul yang keempat, yaitu tentang modul keempat, yaitu tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk lingkungan sekolah saja, namun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam tulisan dan coretan, sehingga tugas pendidikan adalah menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan serta coretan tersebut. Karena mendidik dan melatih ini juga harus butuh keberanian bagi pendidik, karena bukan hanya kita melatih kecerdasan budi pekerti, juga kita harus melatih bagaimana keterampilan berpikir siswa. Kemudian di sini ada modul kelima, yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, sebagai guru kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memantau dan membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Karena di era zaman sekarang kita harus memberikan murid kebebasan, yang artinya merdeka belajar. Kemudian di sini kalau sudah menyimak dari paparan yang tadi, maka dimohonkan untuk para
yang sudah menonton video ini atau yang sudah membaca apa yang sudah saya jelaskan. Mohon untuk mengisi dari paparan yang disampaikan sebelumnya. Saya pikir titik-titik, ternyata titik-titik. Kemudian langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Nah, di sini sudah ada beberapa teman sejawat saya yang sudah memberikan umpan balik dan tanggapan terkait dari apa yang sudah saya paparkan pada video tersebut. Dan semoga umpan balik dan tanggapan teman-teman berikan kepada saya akan tingkatkan lagi dan membuat video-video terbaik agar para yang menonton juga bisa memberikan kritikan yang baik. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pendidik yang lain, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan agar selalu memberikan motivasi dan karya-karya terbaik. Salam dan bahagia.